Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Adelia Sofiawati, NIM 53010210051. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Mekah. Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Hijrah dan wafat di Madinah saat usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Muhammad menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang amat sangat mencintainya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhnya beliau diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Rasul saat kecil mengembala kambing dan ikut pamannya berdagang di negeri yang jauh. Dakwah Nabi pada periode Mekah. Beliau menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun dan diangkat menjadi rasul yang terakhir. Wahyu pertamanya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini dinamakan Nuzulul Quran. Peristiwa ini menjadi tonggak dakwah Nabi pada periode Mekah. As-sabiqunal awwalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Berikut adalah nama-namanya. 1. Khadijah bin Khuwailid. 2. Abu Bakar As-Siddiq. 3. Ali bin Abi Thalib. 4. Ummu Aiman. 5. Zaid bin Haris. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Nabi dakwah secara terang-terangan setelah turunnya wahyu Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 94. Saat Nabi melakukan dakwah terang-terangan, kaum kafir Quraisy mendapatkan penolakan dan tantangan. Berikut adalah alasan kaum kafir Quraisy menentang dakwah. 1. Keberatan dengan adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan hidup berkasta-kasta. 2. Mempertahankan kebudayaan, tapi ajaran Nabi tidak boleh perbudakan. 3. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi dari para leluhurnya karena Islam melarang menyembah berhala. Rintangan-rintangan saat dakwah Nabi. 1. Menerima ejekan dan celaan dari kaum kafir Quraisy. 2. Nabi diberi rayuan untuk keluar Islam dengan diberikan harta dan wanita. 3. Kaum muslimin disiksa oleh kaum kafir Quraisy. 4. Pemboikotan terhadap Bani Hashim. Nabi menanganinya dengan cara hijrah ke Habsyah bersama dengan 16 orang sahabatnya yang salah satunya adalah Utsman bin Affan dan 4 wanita. Karena Raja Nagus menjamin keamanannya, mereka hijrah tahun 615. Mereka kembali karena menduga kalau kondisi Mekah sudah normal karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Namun dugaannya itu meleset karena masih ada Abu Jahal yang lebih kejam menyiksa kaum muslim. Dan Rasul menyuruh hijrah ke Habsyah kedua kalinya dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi ke kota Thaif untuk meminta sanak saudaranya, namun didapat hanyalah penolakan, cacian, dan makian. Sampai Nabi dilempari batu hingga terluka dan dihina di depan umum. Pada tahun ketiga pertemuan dengan umat Islam, Yatsrib menghasilkan Baitul Aqobah yang berisi pernyataan umat Islam Yatsrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasul. Mereka juga memohon pada Rasul dan para pengikutnya untuk hijrah ke Yatsrib. Periode Mekah. Mekah merupakan kota yang sangat strategis, besar, dan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Yaman Selatan dan Syria Utara. Ka'bah menjadi pusat kegiatan keagamaan.
kota Mekah juga disebut kota Bekau. Ciri-ciri yang diletakkan pada Mekah pra-Islam. 1. Kedudukannya strategis, merupakan sendi perhubungan antara perdagangan Arab Utara maupun Selatan. 2. Ekonomi yang kuat. 3. Institusi sosial. 4. Tentara. 5. Agama. Selain Islam, ada juga agama lain, yaitu seperti Yahudi, Majusi, dan lain sebagainya. Beberapa aspek dakwah Nabi pada periode Mekah. 1. Aspek ekonomi dan perdagangan. Dalam periode Mekah, umat Islam telah mengenal aktivitas ekonomi dengan bentuknya yang masih sederhana. 2. Aspek sosial dan kemasyarakatan. A. Sistem keluarga masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah lebih tertarik dengan sistem kolektivitas dalam beberapa hal termasuk keamanan pribadi. B. Tribalisme sistem kepemimpinan. Tribalisme atau paham kesukuan berkembang sangat pesat di ziarah Arab jauh sebelum kedatangan Islam. C. Kedudukan wanita. Wanita tidak diberi peran signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. D. Perbudakan. Mayoritas bangsa di seluruh dunia, baik di Asia maupun di Eropa, perbudakan adalah hal yang sering terjadi. Orang yang memiliki budak berkuasa penuh atas tenaga hidup dan mati seorang budak. 3. Aspek keagamaan. Secara umum, daerah Arabiah ditinjau dari nuansa spiritualnya terpengaruh oleh berbagai ajaran, di antaranya A. Animisme, kepercayaan setiap benda di alam roh. B. Dianimisme, kepercayaan daya-daya gaib terhadap benda atau tempat tertentu. C. Fetisisme, kepercayaan kepada jin, maupun jin baik atau jin jahat. D. Hanifisme, tendensi monistik yang bersifat asketik. 4. Aspek intelektual. Pantangan dan pemberantasan buta huruf suatu tindakan awal yang membebaskan umat manusia dari ketidaktahuan. 5. Aspek hukum. Pada periode Mekah ini, aspek hukum belum banyak tersentuh oleh dakwah Rasulullah SAW karena pada fase ini dakwah lebih menitik beratkan pada masa ketauhidan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.